Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sambil minum es americano guys, cheers. Welcome back to my YouTube channel. Gue tuh mau bercerita tentang pengalaman gue naik kereta dan naik bus di Jerman ini. Kayaknya buat gue sebagai orang yang jarang juga naik kendaraan umum di Indonesia juga kan, gue kalau di Jakarta nih misalnya ya, gue tuh masih agak-agak bingung gitu guys buat naik kendaraan umum. Terus sementara di Jerman ini kendaraan umum tuh banyak juga macem-macemnya gitu, kayak kereta bawah tanah, kereta tram, dan kereta antar city, kereta cepat, kereta regional. Itu banyak macamnya guys. Dan gue udah bikin Deutschland tiket yang 63 euro per bulan ya, dibayar. Jadinya kita itu member, dimana itu tiket bisa digunain buat seluruh transportasi umum, tapi nggak bisa digunain di ICE atau di IC, intercity kereta ya, nggak bisa itu digunain karena itu nanti berbayar lagi guys. Pada saat kemarin itu gue beli gue kan ada beli kamera DJI Osmo Pocket 3 ya, yang creator combo. Ternyata nggak ada SD cardnya. Berhubung creator combonya nggak ada SD cardnya, jadinya gue memutuskan untuk beli SD card di deket rumah, tapi tidak dekat. Jadi gini guys, gue ini kan tinggal di pedesaan di Jerman Timur, dimana kalau gue butuh sesuatu itu gue harus datang ke kota kecil atau ke kota yang lainnya. Nah, ini yang serunya ketika gue pengen beli sesuatu kayak SD card, SanDisk untuk memory cardnya ini kamera, gue harus datang ke mall lah ya gitu, atau MediaMarkt. MediaMarkt itu tempat elektronik yang ada di Jerman ya guys. Kalau mau beli alat-alat elektronik, kulkas, TV dan lainnya, biasanya orang-orang Jerman nih perginya ke MediaMarkt gitu ya, yang setahu gue. Nah kebetulan gue ini kan tinggal di desa kecil yang ada di Jerman, dimana kayak MediaMarkt itu nggak ada guys di sini, dan gue harus berangkat kayak 1 jam naik kereta, atau naik bus bisa sejam atau 2 jam gitu. Dimana kalau naik bus itu kan di Jerman ini ada waktunya gitu, ada timingnya gitu, apalagi kalau udah weekend kayak gini ya. Kebetulan pas gue record ini adalah hari Sabtu. Kalau dari dekat rumah di sini, weekend itu bus datangnya agak siang ya, di jam 9 atau jam 10, dan itu nggak sering gitu guys. Nah, ketika gua mau beli SD card ini, gua harus berangkat ke MediaMarkt terdekat, which mean yang paling dekat itu sebenarnya di Chemnitz ya guys, di Chemnitz. Tapi di Chemnitz itu kereta yang gua tuju itu agak lama gitu guys datangnya. Nah kebetulan yang lebih cepat ini si kereta yang ke arah Risa, dimana di Risa itu ada MediaMarkt. Sebenarnya gue belum begitu paham baca DB Navigator, dan pada saat gue datang ke Risa, gue ke Risa sih udah lumayan sering ya, 2 atau 3 kali gitu kan. Kalau kalian lihat video gue sebelumnya juga, gue pernah kesasar dan ketinggalan kereta ICE gitu di Risa Bahnhof, stasiun kereta. Dan gue udah terbiasa sih datang ke situ, akhirnya gue udah familiar lah sedikit gitu sama Risa Station. Tapi dari Risa Station itu, dari Risa Bahnhof, gue harus naik bus atau jalan kaki 19 menit menuju MediaMarkt yang ada di Risa itu.
Sementara buat naik bus kan gue belum pernah ya. Kalau naik kereta gue udah oke lah. Ada dua halte yang di kanan dan di kiri di seberang jalan. Gue bisa salah atau enggak gitu ya guys. Nah anyway, pas gue dari Risa itu, gue kan bingung ya haltenya yang mana gitu. Gue kayak lihat kanan kiri tapi kayak main feeling juga sih di situ ya. Itulah keuntungannya kita sebagai traveler. Feeling itu mempengaruhi kita jalan juga gitu guys. Gue tuh nunggu bus kan, gue cek lagi di DB Navigator yang ke arah MediaMarkt. 2 kali gue salah naik bus. Di stasiun itu sih gue benar naik busnya gitu, tapi pas di turunnya itu gue salah guys. Nah kebetulan ini pengalaman gue juga ya, ternyata di busnya Jerman itu yang tadinya gue dari Risa naik bus D ya, di tulisan di busnya itu ada bus D ke arah mana gitu gue nggak tahu. Gue ngikut aja sampai di akhir. Supirnya tuh harusnya gue turun dari stasiun Bahnhof ini 2 kali pemberhentian itu gue harusnya turun. Pas gue nggak gue belum tahu, kayaknya udahlah, kayaknya gue turunnya harusnya di sana gitu kan. Di samping DB Navigator gue bisa lihat juga dari GPS, Google GPS gitu, gue turunnya di mana nanti gitu kan. Ternyata gue udah kelewat nih guys. Terus gue mikir gini, ya udahlah gue nggak apa-apa lah, gue ikut aja gitu. Mungkin nanti balik lagi nih ke Bahnhof gitu. Itu yang gue pikirin ya awal-awal ya. Ternyata tahu nggak guys, di busnya di Jerman ini ternyata bus yang gue naikin dari Risa ke Bahnhof, dari Risa Bahnhof ke MediaMarkt itu yang harus gue turun di pemberhentian bus itu. Sampai di akhir itu si drivernya ngasih tahu gue, halo katanya, ini mau turun di mana, ini terakhir kata itu. Terus gue bilang, oh ini udah terakhir ya gitu kan ya. Iya kata dia gitu, udah terakhir. Terus gue bilang gini, gue tuh sebenarnya pengen turun ke MediaMarkt di Risa, tapi kayaknya gue salah deh, gue bilang gitu. Terus dia ngomong gini, mana ngomongnya cepet banget lagi ya. Dia bilang gini, iya harus turun dulu ganti bus kata dia gitu kan. Oh gitu, ya udah ini udah terakhir. Ya udah gue turun, sepemikiran gue yang nggak ngerti naik bus ya. Gue pikir ya udahlah gue turun sampai ngikutin akhir aja gitu sampai busnya balik lagi ke Bahnhof gitu. Nanti baru gue bisa naik lagi bus yang lain gitu yang menuju ke MediaMarkt itu. Ternyata si drivernya itu berhenti di pemberhentian terakhir, terus dia berhenti kurang lebih 5 menit dan gue cek di DB Navigator di handphone itu ada apa ya namanya, bus yang bakal datang yaitu bus B bukan D. Yang tadi pertama itu gue naikin bus D kan. Nah ini gue naikin bus B guys. Terus setelah gue tunggu di halte itu ada tempat duduknya, gue tunggu di situ 5 menit kemudian gue pikir bakal ada bus yang lain yang naik, yang datang gitu. Ternyata bus yang D tadi gue naik dari Risa ke Bahnhof, drivernya ngerubah di busnya itu berubah dari D jadi B. Ternyata bus yang sama cuma platnya beda gitulah istilahnya. Terus gue naik lagi dong, pas udah gue lihat itu busnya bus B dengan driver yang sama. Dia bilang gini, nanti turunnya di pemberhentian halte inilah gitu. Gue nggak ngerti lah namanya tuh apa gitu haltenya. Susah banget gitu kayaknya karena gue juga baru kan di sini, jadi gue belum apal banget nama-nama bus itu sendiri gitu guys. Nah setelah gue ngobrol kan diunjukin kan, di situ gue juga baru paham gitu kalau naik bus itu harus unjukin barcode, atau ada beberapa penumpang kayak ibu-ibu yang udah agak tua gitu kan, mereka punya kartu berbarcode gitu, mereka unjukin ke driver bus gitu saat naik, mereka unjukin gitu kalau udah punya gitu. Kalau kayak gue kan punya DB Navigator di sini kan yang udah berbayar berlangganan sebulan gitu, gue tinggal unjukin barcode-nya gitu ke drivernya gitu kan. Oke, saat itu gue bilang gue mau turun nggak di Bahnhof, tapi kayaknya drivernya kurang ngerti juga gue ngomong ya, atau dia nggak denger juga pada saat itu. Terus dia unjukin nanti turunnya di sini, dia unjukin nih, bus itu kan ada monitor, dia unjukin nanti turun di sini, dia bilang gitu.
Gue cek juga di DB Navigator, terus gue cek juga di Google. Oh ya, gue harusnya turunnya di sini. Tapi si drivernya ini ngehnya gue turunnya di Bahnhof, sedangkan gue nggak mau turun di Bahnhof. Kayak gitulah guys. Jadinya kadang-kadang kita harus insting dan inisiatif sendiri ya guys. Kalau udah kita nggak tahu itu di mana. Nanti pas turun di sini aja kata dia gitu. Oke, gue akhirnya pindah ke tengah karena pintu masuk ke depan itu nggak bisa buat orang keluar ternyata. Itu gue perhatiin sih satu-satu penumpangnya. Belajar sendiri gitu guys, buat paham naik bus tuh kayak begini, naik kereta tuh kayak begini, naik S-Bahn tuh kayak begini, naik U-Bahn gue dulu pernah sih, tapi gue belum begitu paham juga sih gitu, kereta bawah tanah ya guys. Anyway, terus gue turun tuh di pemberhentian yang harusnya masih satu halte lagi gue turunnya ya guys. Si drivernya bilang dia sampai begini gitu kan, ngeginiin dari depan, gue duduk di tengah gitu. Terus ya udah gue turun, kata gue lihat di GPS nih masih sekali turun lagi harusnya. Udah gitu gue ya pas turun gue bilang Dankeschön gitu kan. Udah pas gue cek lagi, ini gue belum maju ke arah MediaMarkt sebenarnya. Gue cek lagi di GPS, akhirnya gue cek di GPS. Untungnya yang penting sih zaman sekarang tuh walaupun nggak ngerti kita di mana, yang penting ada internet, ada handphone aja udah. Kalau buat gue ya, ada internet, ada handphone, ada GPS, nggak perlu nanya ke orang sih. Kalau gue pasti nyampe gitu walaupun kesasar dikit. Terus akhirnya gue jalan ke arah MediaMarkt, gue muter yang harusnya udah sampai di situ, gue muter jalan cari sambil lihat GPS. Kadang-kadang internet di Jerman ini juga sinyalnya nggak bagus, terus kayak pakai insting aja, dan akhirnya gue nyampe guys ke MediaMarkt yang ada di Risa, dimana gue nggak tahu sama sekali awalnya itu MediaMarkt di Risa, sampai akhirnya gue nemuin itu tempat. Walaupun ada drama gue salah turun dan ngikut sampai ujung sama driver busnya, sampai akhirnya driver busnya nanya gue mau turun di mana dan dia ngasih tahu, sampai akhirnya gue tahu bus di Jerman itu dengan bus yang sama bisa diubah. Tadinya bus D di pemberhentian terakhir, sampai akhirnya jadi bus B, tinggal diganti aja kali gitu ya di tulisan atas itu di bus. Terus sampai akhirnya gue nyampe di MediaMarkt dan gue terkejut. Ternyata mall di Jerman itu unik-unik ya. Ini kan mungkin Risa nih kota kecilnya juga kali ya di Jerman gitu. Belum kayak Berlin atau Frankfurt gitu yang kota besarnya gitu kan ya. Terus gue lihat-lihat dan gue jadi beli SD card micro SanDisk buat kamera ini. Dan setelah itu ya gue lihat-lihat dan gue keluar dari jalur yang berbeda, yang tadinya gue datang sampai masuk dari parkiran mobil. Gue keluar jalan guys, ini kan tadi gue lewat sini, berarti gue tadi ngelewatin gitu kan, ngikutin GPS. So anyway, itu pengalaman pribadi gue sih guys. Pengalaman yang dari situ kadang-kadang kita tuh mikir kalau kita nggak salah, kita nggak jadi belajar gitu ya. Kita tuh jadi nggak tahu gitu kalau gue nggak berani mencoba hal kayak naik bus, naik kereta sendirian tanpa ada yang ngajarin guys. Cuma lihat-lihat di internet, terus ya udahlah jalan aja dulu, prakteknya gimana nanti kayak gitu guys. Jalan lagi gue cek di GPS ke arah halte terdekat. Pada dasarnya gue benar-benar nggak ngerti sama sekali naik busnya itu di mana, haltenya di mana, tujuan ke Bahnhof buat balik lagi ke rumah, naik kereta ke Risa, Bahnhof. Terus pada saat itu gue sempat nanya juga ke ChatGPT, gue sempat lihat di GPS juga, gue sempat lihat juga di DB Navigator, dan masih bingung.
karena ya baru ya wajar lah ya, bingung. Nanti seiring berjalannya waktu, gue rasa gue makin paham, gue juga makin ngerti, mungkin tanpa butuh lihat handphone, tanpa butuh bantuan ChatGPT atau DB Navigator atau GPS, Google GPS, gue udah hafal mungkin naiknya ini gitu. Tapi itu proses ya guys. So after gue naik itu, gue balik, gue berhenti di halte satu ini, gue nunggu, gue cek kayaknya banyak banget itu tulisan ya di pelangnya itu, banyak banget bus menuju ke sana ke sini gitu, banyak. Dan gue bingung banget, ini gue nunggu bus gue yang arah ke Bahnhof masih ada 1 jaman lagi gitu, sementara di halte Jerman ini kan terbuka, bener-bener terbuka ya guys. Kalau di Jakarta kan kalau mau naik bus itu busway haltenya tertutup lah ya, nggak terlalu kena panas langsung ya. Kalau di Jerman enggak guys, itu haltenya yang setahu gue ya, haltenya itu terbuka, dimana Jerman ini kadang-kadang lagi panas banget, bisa di atas 33 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, itu panasnya panas banget. Matahari tuh kayak langsung gitu ke kulit, langsung gosong kayaknya. Yang tadinya ngerem selama 3 bulan, hampir 4 bulan, diem aja di rumah, memutihkan diri, yang tadinya agak belang juga dari Bali. Sampai di Jerman berani buat naik transportasi umum, naik bus, sampai akhirnya di haltenya itu terbuka, panas banget. Terus gue mikir kayak 1 jam gue nunggu, ini lama banget. Sementara gue cek di GPS, jalan kaki itu kayak 19 menitan buat nyampe ke Bahnhof itu gitu kan, Bahnhof di Risa itu. Terus akhirnya daripada gue nunggu di sini, gue tuh panas-panasan di halte, mending gue jalan aja deh, gue pikir gitu kan. Akhirnya gue jalan guys menuju ke Risa Bahnhof. Terus kadang-kadang GPS itu kan error ya, karena internet nggak bagus. Sampai akhirnya gue jalan, terus gue lihat lagi, itu pas gue jalan itu ada halte lagi di depan itu kan, ada berapa meter gitu, 300 atau 400 meter gitu gue jalan, ada halte lagi guys. Pas gue lihat ada bus B kalau nggak salah, itu bus B atau bus D gitu ya, gue agak lupa lah di situ ya. Itu ada halte lagi guys. Terus gue jalan, gue lihat ada bus, gue lari akhirnya. Gue masuk aja. Kayak gue feeling aja ini bus menuju ke Risa Bahnhof gitu kan. Udah gue duduk paling depan, di sebelah gue ada orang Jerman juga, cewek. Terus dia ngomong gini pas mau turun, nggak lama tuh pokoknya kayak nggak nyampe 5 menit lah ya, itu nyampe ke Bahnhof guys, ke Risa. Sampai akhirnya si cewek ini yang sebelah gue juga bilang, ngomong bahasa Jerman, dia bilang, awas gue mau keluar katanya gitu kan. Kata gue nih apa sih, gue juga mau turun gitu kan ke Bahnhofnya, ke stasiun kereta itu. Ya udah gue keluar dulu, dia keluar, dia bilang danke, dia bilang itu makasih, dia bilang ya gerne, gue jawab gitu sama-sama lah gitu ya. Terus akhirnya muter nyampe gue di Risa Bahnhof barengan sama orang itu. Nyampe gue akhirnya. Kadang-kadang ya begitulah ya guys, naik kendaraan umum, in the middle of nowhere, feeling itu mempengaruhi juga guys. Mempengaruhi perjalanan gue nyasar atau enggak. Tapi kalau enggak kayak begitu, gue gak bakal bisa ya guys, gak bakal ngerti. Oke deh, sampai segitu aja dulu cerita gue hari ini dari Jerman. Gue bakal seneng banget kalau kalian support channel ini, kalian suka sama video-video yang gue buat. Jadinya ya gue bakal lebih semangat berbagi cerita, berbagi pengalaman kehidupan gue di Jerman sebagai orang Indonesia yang baru pindah. Udah 5 bulan sih di sini, hampir 5 bulan. Ikutin terus perjalanan gue selama di Jerman atau dimanapun gue berada. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Cus, salam dari Jerman.